siapa Yahweh dalam perjanjian lama? Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, Yahweh sendiri menyatakan namanya. Namanya adalah Yahweh. Saudara lihat di dalam Keluaran 6 ayat 2 sampai 3. Nah, ini semuanya saudara, namaku itu Yahweh, namaku Yahweh. Muncul di situ adalah Adonai Yahweh. Makanya saya karena berpikir, tega amat. Penterjemah itu mengalihkan, bahkan bagi saya itu merubah nama Yahweh, Yod-Heh-Voh-Heh, yang memang ada term Ibrani menjadi term dari Arab. Allah itu bagaimanapun juga, saudara mau sebut dia sebutan atau nama, itu tetap adalah term yang dari tanah Arab. Pertama-tama saya akan tunjukkan apa yang kami imani. Kami menghormati Yahweh. Hormat. Kami mengakui Yahweh. Yahweh itu Tuhan. Yahweh itu Tuhan. Yesus itu kalau baca di Hebrew New Testament, dabar Yahweh. Logos. Atau kalau bahasa Arab, fil badi kana kalimah, wa kana kalimah indolo, wa kana kalimah Allah. Ada sebuah metode yang berbeda. Ayatnya sama semua loh. Bapak ngucap bahasa Ibrani, saya iya. Cuma tadi saya ngoreksi Tuhan Allah. Itu bahasa aslinya bukan Adonai Yahweh. Kalau Bapak lihat harokatnya, Adonai Yehowi. Kalau itu Yehowi, orang Yahudi akan bacanya Adonai Elohim. Karena ya tidak ada kata Yahweh. Apa namanya? Di dalam bahasa aslinya kalau kita lihat bukan Yahweh tapi Yehowi. Begitu kita ngomong Tuhan, Anda mikir tangannya Tuhan jarinya berapa, ada kutilnya atau enggak, sakit kepalamu. Saudara, saya bawa buku liturginya Yom Kippur yang diberlakukan di zaman Yesus yang nulis orang Yahudi. Ini liturginya liturgi 2000 tahun yang lalu ya. Bukunya saya bawa. Tidak ada satu orang pun Yahudi yang boleh mengucapkan Yahweh Yahweh seperti saya ini loh. Dari mulutnya. Dia baca ada tulisannya, dia akan baca Adonai. Teksnya ada, dia baca Hashem. Dia baca Elohim. Tapi ngomong Yahweh Yahweh ini Ezra tidak melakukan karena Ezra di dalam ensiklopedia Yahudi, ini yang nulis profesor-profesor Yahudi. Saya beli di Galilea, cetakannya orang Yahudi. Dia katakan Ezra yang mengeluarkan dekrit untuk penyebutan Yahweh dengan bahasa-bahasa waktu itu apa Aramaik. Menurut liturgi Yahudi yang berlaku di zaman Yesus, yang boleh ngomong dari mulutnya hanya imam besar. Dalam 1 tahun, hanya 1 hari, pada waktu hari raya Yom Kippur, Sanhedrin tidak boleh ngomong, imam-imam tidak boleh ngomong. Yesus suku Yehuda bukan imam. Tidak boleh keluar dari mulutnya. Shalom saudaraku sekalian, kiranya kasih Tuhan selalu melingkupi kita. Dan seperti biasanya kali ini saya akan menghadirkan dialog atau debat agama yang sangat edukatif antara tim Moksa, singkatan dari Mengapa Orang Kristen Sembah Allah, dengan pembicara Stephen G. dan Jack Mayong versus tim Maksa, singkatan dari Mengapa Alergi Kristiani Sebut Allah, dengan pembicara Joy Anggreni dan Victoria Gracia Velo. Dan lagi-lagi apologet Kristen, dalam hal ini tim Maksa, bisa membungkam lawannya yakni tim Moksa dalam debat tersebut dengan menghadirkan data-data yang otentik dari sumber-sumber primer sebagaimana yang diyakini atau diimani umat Kristen selama ini. Nah, dari debat ini kita belajar satu prinsip bahwa kebenaran akan selalu bisa menemukan jalannya untuk memberi bukti bagi semua. Merupakan sebuah diskusi ilmiah dan diskusi yang alkitabiah mengenai benarkah mempergunakan kata Allah itu berakibat tidak masuk surga dan terkutuk, atau bolehkah orang Kristen menyebut kata Allah. Kenapa sampai muncul nama Allah? Nanti saya akan perlihatkan pada saudara. Paling tidak, mari kita lihat satu persatu secara cepat. Nama Yahweh. Apakah ada? Jelas ada, saudara. Tertulis di dalam kitab Tanakh.
Kalau saudara memiliki buku Basic Theology Profesor Cyrus Sayre, jika saudara pertama kali masuk sekolah Alkitab dan masuk kepada teologi yang proper, maka Anda akan menemukan satu buku yang jadi acuan kita, yaitu Profesor Cyrus Sayre. Nah, di dalam bukunya beliau mengatakan nama ini adalah paling sering dipakai. Bahkan dia menyebutkan lebih kurang 500 kali lebih. Ketika saya ke BPK Gunung Mulia, saya temukan kamus Rowling, ditulis malah Yahweh hampir lebih kurang 6.000 kali. Dalam ensiklopedia Alkitab masa kini pun nama Yahweh itu ditulis, sekalipun ditulis dengan term Yehova. Nah, jika kita lihat apa yang mereka katakan, tentu berdasarkan apa yang mereka temukan di dalam kitab suci, saudara-saudara. Di dalam kita mempelajari sistematika teologi, apakah Anda mengambil S1, S2, atau beliau yang sudah S3 ini? Ya Pak, oke. Ya. Saudara akan melihat bahwa, ya, saudara akan melihat ada 3 term yang besar, ya, yang ditulis. Pertama adalah Elohim, kedua akan tertulis Adonai, dan ketiga akan tertulis Yahweh, Yod-He, Wo-He. Ini 3. Nah, jika kita mencek data dari kitab tanah ini, saudara-saudara, maka Elohim ini, term ini muncul lebih kurang 4.000-an kali. Sedangkan Adonai itu muncul baik kepada dengan manusia secara horizontal maupun dalam connect kepada yang vertikal, yang transcendental itu lebih kurang 1.000 kali lebih jika saudara mau melihat Alkitab. Tapi justru term Yahweh hampir 7.000 kali. Hebat sekali. Saudara boleh cari istilah apapun di dalam Alkitab, mau istilah malaikat, Satan, jalan, nama dewa, apapun namanya, tidak ada yang bisa menandingi jumlah dari nama Yahweh yang tertuliskan. Ya, itu. Saudara-saudara, mari kita lihat, ya, contoh terjemahan kitab suci begitu banyak. Permisi sebentar, mungkin saya harus cas dulu ya, supaya mungkin perlu bantuan ini. Mudah-mudahan ya. Saudara lihat bahasa Tagalog misalnya, saudara akan lihat di sini ada kata Yahweh muncul, saudara lihat, ya kan? Bahasa Urdu sama, banyak saudara-saudara, ya. Bahasa Batak Karo ada, ya, saudara lihat Yahweh muncul. Ini justru terbitan dari LAI loh, Bapak Ibu. Ini Alkitab keluaran dari lembaga Alkitab loh. Sekali lagi, ini Alkitab yang saya kutip dari LAI. Ya, nama ini ada. Kemudian Batak Toba, ya kan? Saudara lihat ada Yahova. Ya, saudara lihat di situ. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Bahasa Jawa. Ya. Bahasa Jawa ini ada nih. Ya, dikatakan pangeran. Walaupun di sini ada tulisan pangeran Yehowa. Itu ada. Nah, bahasa Mandarin, Mandarin. Nah, saudara yang pembaca Mandarin tahu tertulis di sini apa? Sebentar. Yaitu sebentar. Ya, 我是耶和华，就是我的名。我是耶和华。就是我的名. Aku ini Yahweh, itu namaku. Jadi mama saya ini gereja Tionghoa, saudara. Itu tahu. Kalau Pak Stephen Tong baca Alkitab di Perjanjian Lama, dia pasti baca Yehova. Tidak bisa tidak kalau Anda pembaca Mandarin. Ya, saya tunjukin lagi misalnya. Ya, kita coba cek misalnya Mazmur 23. Ya,
Mazmur 23, kita lihat ayat 1. Ya. Kita coba lihat di terjemahan Marandin, tapi saya paralelin aja. Saudara akan ketemu di sini, ya. Nanti di Ibraninya nanti saya mau bacakan kepada saudara, ya. Kita lihat di King James, tapi dia memberikan kode untuk kita cek Lord ini apa. Nah, KLAST 3 langsung literal menuliskan Yahweh. Tapi kalau lain langsung dengan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Tapi kalau Mandarin jelas lagi, Yehova si wo de mu zhi, wo bi bu shi kui fa. Yehova si wo de mu zhi. Itu jelas sekali. Mama saya suka menyanyikan, Yehova adalah gembalaku. Jadi yang membantah bahwa nama Yahweh tidak ada, saya pikir orang tersebut harus melihat data-data yang memang tidak susah untuk diketemukan. Kecuali kalau orang itu terisolir dari informasi yang ada. Saudara, mari kita lihat kembali. Ya. Dalam Arab pun ada, walaupun saya nggak bisa membacakan Arab. Paling tidak kata ini ada terus Yahwah, itu pun ada. Sebenarnya seorang teman saya lulusan pesantren dari dekat sini sih, dekat Probolinggo atau apa mau ikut. Tapi masalah kesehatan dia tiba-tiba nggak bisa ikut. Tapi dia sudah Kristen, dia lulusan pesantren. Ya, dia Kristen, dia sering ke gereja kita. Dia ada teman juga dan dia tahu bahwa dan dia fasih untuk membacakannya, ya. Oke. Nah, lihatlah semua yang ada, ya. Oke, makanya KSILT mengatakan bersyukurlah pada Yahweh, panggillah namanya. Ya, Saudara. Jadi nanti kita buktikan ketika tanya jawab fragmen-fragmen yang muncul, naskah-naskah, ya. Itu saya kira tidak usah saya paparkan sekarang karena nggak mungkin cukup waktu. Paling nanti dalam soal tanya jawab saja. Bagaimana kami akan coba menyajikan naskah-naskah tua, ya, baik dari Vacantinus maupun dari kode Sinaiticus, ya. Oke, saudara-saudara, kita lanjut saja supaya cepat. Nah, kita lewatin juga Septuaginta, ya. Septuaginta kenapa menerjemahkan Yahweh menjadi kurios? Itu masuk pertanyaan saja. Kita ringan-ringan dulu, ya. Nanti panasnya kan nanti sesi berikutnya. Betul ya Pak Moderator ya? Oke. Jadi saudara-saudara lihat nama itu begitu banyak. Jika kita buka Bible Walk, ya, saudara akan lihat kemungkinan mungkin pembicara maksa ada membawa beberapa literatur, rasanya bisa ada kesamaan di ensiklopedia. Ya, Bapak bisa lihat di BDB, ya, kemudian di International Standard Bible Encyclopedia, di International Standard Bible, kemudian Harper's Bible Dictionary, ya, hampir semua mengatakan memang itu Yahweh adalah proper name, nama pribadi. Bahkan pernah ada konsultasi dengan Ketua Umum PGI Pendeta Dr. Nathan Setiabudi pun dalam majalahnya Konsultasi Jemaat Indonesia, asuhan Pendeta Royandi Hutasoid dari Dolos, ya saudara kenal, beliau juga mengatakan dulu ini adalah mantan dari ketua PGI, mengatakan ya nama Yahweh itu nama pribadi dan itu tidak boleh diganti-ganti, ya. Oke, lalu siapa Yahweh dalam Perjanjian Lama? Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, Yahweh sendiri menyatakan namanya adalah Yahweh. Saudara lihat di dalam Keluaran 6 ayat 2 sampai 3. Nah, ini semuanya saudara, namaku itu Yahweh, namaku Yahweh. Saudara lihat, ya. Misalnya di dalam kitab Yesaya 42 ayat 8. Yuk kita lihat langsung kitab Tanaknya mengatakan apa. Kitab Tanaknya kita cek Yesaya 42 ayat 8, ya. Nah, saudara lihat di sini. Kita paralel pun kita bisa melihat
Dalam teks tanaknya, Ani Yahweh Hu Shemi Ukafodi Lo Akar Lo Aten Uteheliti Lapeshilim. Tapi lain menerjemahkan aku ini Tuhan. Nah ini dia. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Tapi kalau kita lihat tanaknya, aslinya, Ani Yahweh Hu Shemi. Aku ini Yahweh, itulah namaku. Nah oleh Lai langsung menjadi Tuhan dalam bentuk kapital, huruf besar. Tapi nanti kita cek, bukan jadi Tuhan huruf besar saja. Berubah menjadi Allah huruf besar semua. Ya nanti sebentar saya buktikan pada saudara. Nah saudara lihat, tapi kalau kita lihat di KSILT, bahkan di Webster, di American Standard Bible, yang literal translation, itu mereka tidak mentranslate-nya, tapi mentransliterasi, menyadur, menyalin, tidak menerjemahkannya. Ya, jadi saudara bisa lihat paralel ini. Oke, kemudian kita lanjut lagi, begitu banyak sekali Alkitab memberitahu pada kita, namanya itu tersebar di mana-mana. Coba kita lihat, namanya itu kekal, namanya kekal. Ketika dia berbicara kepada Musa, ya, kita lihat misalnya di dalam Keluaran 3. Keluaran 3 ayat 14. Ya, kita lihat teks tanaknya saja dulu. Teks tanaknya mengatakan demikian. Weyomer Elohim El Moshe Eye Asher Eye. Weyomer Ko Tomar Lebene Israel Eye Selakheni Elohim. Berfirmanlah, aku ada yang aku ada. Itu menyatakan eksistensinya. Nah kata Eye Asher Eye itu memiliki pengertian sama ketika kita lihat term di Yunani bermuncul dengan kata ego emi hoon. Sama, menyatakan eksistensinya. Jadi kalau ada mengatakan di ayat 14 namanya aku adalah aku, mungkin saudara persepsinya tidak melihat itu hanya eksistensi. Tapi ayat 15-nya jelas sekali. Nah ayat 15-nya dia menyatakan identitasnya. Ayat 15 berkata apa? Weyomer od Elohim el Moshe Ho Tomar el Bnei Israel Yahweh Elohe. Nah ini dia. Yahweh Elohe. Yahweh Elohe Afotekem Elohe Abraham Elohe Yishak Elohe Yishak Yaakov Elohe Yishak Shalacheni Elohem She Shemi. She artinya apa? She Shemi. This my name. This is my name. 是我的名啊. She Shemi. Lalu dikatakan apa? She Shemi. Leolam. Selama-lamanya. Weshe. And this. Dan inilah. Shekri la dor. Shekri la dor. Saya sangat tertarik dengan kata shekri. Dari kata dasar sheker. Sheker kalau Islam itu biasa mengatakan zikir. Kita zikir sama ustadz siapa. Zikir. Tapi kalau di Ibrani sheker. Dan kata ini bisa kita temukan dalam satu nama nabi kita. Di kedua terakhir yaitu nabi siapa? Syakaria. Syakaria artinya Yahweh mengingat. Hai putri Sion, kau jangan nangis lagi. Yahweh mengingat. Yahweh remember. Itu Syakaria. Dia kata Sheker. Nah, Sheker la dor. Ya, artinya dia mengingat. Namanya itu untuk turun temurun. Makanya jangan diganti. Tapi akhirnya sama Lai diganti masalahnya. Coba saya buktikan pada saudara. Mari kita lihat Alkitab yang ada sini Lai. Ya, Lai ini saya bukain saudara. Pegang. Saya cek di sini. Saya cek. Saya tulis ya Tuhan. Sorry, ini kecil dulu. Ya Tuhan
Tuhanku Allah. Kita coba cek, riset ya. Nah tuh muncul tuh. Ya Tuhanku Allah. Ya Tuhanku Allah. Muncul. Jadi kalau saudara berpikir Lai hanya menerjemahkan Yahweh jadi Tuhan, huruf besar, Anda patut ditambahkan satu lagi informasi. Ada huruf Allah besar. Bahkan bisa menjadi Tuhan besar dan Allah besar. Ketika ketemu Yahweh. Dia menjadi Tuhan besar dan Allah huruf besar. Nah kalau berkata ya Tuhanku Allah, apa artinya? Nah yuk Bapak Ibu, kita belajar sedikit. Kita belajar misalnya gini. Tuhan Yesus, ini kayak jadi SD jadinya. Ya, Tuhan Yesus. Makna dasar yang sangat simpel, artinya adalah ada Tuhan namanya Yesus. Itu artinya Tuhan Yesus. Makna dasar kan simpel sekali. Sederhana. Tuhan Yesus berarti apa? Ada Tuhan yang namanya Yesus. Dan disembah siapa? Orang Kristen. Karena orang Kristen percaya Yesus atau Yeshua adalah Tuhan. Maka disebutlah Tuhan Yesus. Oke. Tuhan Brahma. Saya contoh aja. Berarti ada Tuhan namanya Brahma. Yang tentu disembah oleh orang-orang Hindu. Sebagai Tuhan yang mereka tuhankan dan sembah. Lalu supaya hemat waktu harus cepat, Tuhan Allah. Berarti secara makna simpelnya ada Tuhan namanya Allah. Nah siapa, umat mana yang menyebut Allah adalah Tuhannya? Tentu Islam. Tidak mungkin di surau atau di masjid menyanyikan lagu Yesus ditinggikan dengan sorak-sorai. Saya kira hancur itu sebentar. Tidak mungkin bisa tukar sesuatu seperti ini. Karena masing-masing punya credo of faith, pengakuan imannya. Nah ternyata saudara, term Tuhan Allah ini muncul di dalam kitab. Coba saya kasih saudara lihat misalnya di dalam Kejadian saja, mulai dari Kejadian 15 ayat 2. Kita lihat di situ ya. Ini teks tanaknya, teks Ibraninya. Kita lihat teks Indonesianya dulu. Kita lihat dulu ITB. ITB itu dari Lai. Coba lihat. Tuh lihat. Abraham berdoa. Ya Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah. Habakuk, ya Allah Tuhanku. Ya Tuhanku Allah. Nah ternyata kita cek di tanaknya. Itu yang muncul adalah kata apa? Ayo kita belajar. Yang muncul di sini adalah di ini. Weyomer Abraham Adonai Yahweh matiten liwe we anoki ya holek ariri uben meshek benehu damshik Eliezer. Muncul di situ adalah Adonai Yahweh. Makanya saya karena berpikir tega amat. Penterjemah itu mengalihkan, bahkan bagi saya itu merubah nama Yahweh, Yod-Heh-Voh-Heh, yang memang ada term Ibrani menjadi term dari Arab. Allah itu bagaimanapun juga, saudara mau sebut dia sebutan atau nama, itu tetap adalah term yang dari tanah Arab. Sedangkan kitab kita, firman itu datang dari Sion. Keselamatan itu dari Yerusalem. You boleh nyangkal, silakan. Tapi itu tertulis dari Yesaya sampai kitab Wahyu. Bahkan ada gereja suka gerejanya disebut dengan Bukit Sion. Nggak ada gereja Bukit Goa Hira, nggak ada. Ya, malah senang sekali perjalanan itu, bangga kalau bisa ke Israel.
Nggak ada orang Kristen bangga pulang dari Arab. Wah, udah dulu pulang dari mana? Saya dari tanah Mekah. Hah? Tapi lihat Tuhannya Israel, apakah mereka sebut Adonai atau Hashem, tapi paling tidak tercatat di dalam kitab suci adalah Yahweh. Dan hanya di Indonesia ini saja yang menerjemahkan Yahweh jadi Allah cuma lai saja. Perhatikan kembali, seluruh terjemahan dunia, apakah dia terjemahan Lord huruf besar, atau God, atau langsung Yahweh atau Yehova, tidak ada yang memakai Allah. Tapi ketika masuk Indonesia di Alkitab yang saudara pegang, itu bertaburan itu Allah. Nah, jika saudara mengatakan itu cuma sebutan, ada masalah. Kalau cuma sebutan, kenapa di sini nama diri? Apakah nama diri boleh diubah menjadi sebutan? Nama loh saudara. Kalau saudara tanya sama saya, Pak siapa namanya? Saya akan berkata, aku ini namanya pendeta. Hah? Yang saya tanya, Bapak siapa namanya? Ya nama saya pendeta. Ya memang saya pendeta, tapi nama saya kan bukan pendeta. Tapi kalau Anda tanya, Pak yang saya tanya nama Bapak, saya Stephen G. Oh, baru mudeng loh. Tapi kalau enggak, saya kalau cuma nyebut pendeta, itu umum. Nah, kalau saya perlihatkan data ini, maka term Allah itu dimunculkan oleh lai, bukan saja sebutan, tapi juga nama diri. Maka tadi disebutkan, ya Tuhanku Allah. Nah kalau ya Tuhanku Allah, Bapak Ibu saya mau tanya, jujur jawab sama saya. Ya Tuhanku Allah, berarti Tuhan kita itu siapa? Ya sudah, simple toh. Ya Allah Tuhanku. Yuk mau bantah, saya nanti perlihatkan banyak loh di Alkitab saudara loh. Yuk mau bantah, silakan bantah dengan terjemahan. Tapi yang jelas tertulis, ya Allah Tuhanku, ya Tuhan Allahku, itu tertulis. Dan ketika saudara cek baik-baik di kitab Ibrani, yang muncul adalah Adonai Yahweh. Nah, itu dulu. Dari Yahweh, nama Yahweh itu bertaburan, saudaraku, ya. Saudara lihat, ya, Yahweh itu Esa, misalnya. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu kita. Elohim kita adalah Esa. Nah jika kalau kaum muslim mengklaim, saya debat sama Moko Ginta Bapak Ibu. Saya debat dengan ustadz-ustadz yang pesantren ini di Gedung Habibie. Saya ada di YouTube. Ya, mereka mengatakan kita ini ada 3 Tuhan. Dia bilang, Moko Ginta, hanya Islam saja yang punya konsep tauhid. Saya bilang kalau saya berkata, Bapak Ibu Muhammad itu, saya langsung tunjuk kepada para ustadz itu. Muhammad itu mengadopsi konsep tauhid dari Israel. Karena bangsa pertama yang mengatakan tauhid, monoteis adalah Israel. Bukan Arab. Amin. Karena saudara cek Romawi kuno, Yunani kuno, Cungkok kuno, India kuno, Jawa kuno pun. Semua bangsa-bangsa adalah bangsa paganistik. Cuma politeistik. Cuma hanya satu bangsa. Ribuan tahun lalu menuliskan Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Lalu dilanjutkan apa? Dilanjutkan dia mengatakan We Ahaftah, Yahweh Eloheka. Ya, kalau kita lihat, saya langsung supaya Bapak Ibu lihat. Ya, di Ulangan. Kita langsung cek saja. Saya suka dengan data. Ulangan 6 ayat 5. Tadi ayat 4. Maka langsung dikatakan di sini. We ahafta et Yahweh Eloheka fekol lefafeka u fekol napshika u fekol meodeka. Kasihlah Yahweh Elohimmu, bukan kasih Tuhan Allahmu. Karena tertulis di sini, we ahafta et Yahweh Eloheka. Itu yang tertulis. Saya bicara data Bapak Ibu. Saya tidak bicara kebiasaan. Ya gereja kan sudah terbiasa. Ya kalau melanjutkan kebiasaan, kalau salah ya saudara mesti mikir.
Ya, saya menunjukkan data ini pada saudara. Jadi Bapak Ibu lihat lagi. Berikutnya, kitab Zakaria. Nah, dia pencipta, Yahweh Bapa surgawi. Bahkan di dalam ini saudara lihat. Di dalam salam-salam mereka dalam kitab Rut apa yang terjadi. Mereka punya kultur nyalam itu pakai nama Yahweh loh Bapak Ibu. Pada zamannya Boas, Rut kan lagi nunggu tuh jalai-jalai bulir yang jatuh. Boas datang. Dia tidak tahu ada Rut di situ. Dia ketemu sama pengerjanya. Lalu Boas ngomong apa? Coba kita dengarkan sini. Ya, hine Boas bet mit beit lechem, Bethlehem itu artinya rumah roti ya. Beit lechem. Jadi Bethlehem sekarang ya biasa kenal ya. Bethlehem we yomer le kosrim berkata kepada pengerjanya, Yahweh imakem. Yahweh imakem. Yahweh menyertaimu. Kita kenal istilah Immanuel, imakem. Lalu pengerjanya bilang apa? We yomer lah ye farakeka Yahweh. Mereka pun mengatakan Yahweh memberkatimu. Jadi salam-salam itu diucapkan. Bahkan sampai hari ini pun sebenarnya salam doa berkat yang kita adakan semua pendeta, walaupun sudah dimodifikasi ada tidak modifikasi, itu mengambil dari kitab Bilangan. Bilangan berapa Bapak Ibu? Hah? Bilangan berapa? Bilangan 6. Ya, kitab Bilangan. Coba kita lihat. Kitab Bilangan. Bilangan 6 ayat 24. Nah, Bapak Ibu lihat. Saya mulai ayat 27 saja dulu. 27 mengatakan, Weshamu et Shemi el Bnei Yisrael ani afarakem. Taruhlah namaku di atas Bani Israel. Aku akan memberkati mereka. Ani afarakem. Lalu dia mengatakan apa? Ye farakha Yahweh weish mereka. Yahweh memberkatimu dan melindungimu. Kemudian Yair Yahweh paneo eleka wehunneka. Yahweh menghadapkan, menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan padamu kasih karunia. Kemudian Yisa Yahweh paneo eleka weyashem leka shalom. Jelas tertulis Bapak Ibu. Nah, oke, ini banyak sekali. Nah, sekarang soal nama Allah. Ya, soal nama Allah. Saya coba, kenapa kita tidak boleh? Saudara lihat, kalau Allah itu hanya sebutan, berarti boleh diterjemahkan. Tapi kita lihat Al-Quran dalam bahasa Inggris. Saudara melihat, ya, dalam bahasa Inggris, misalnya, saudara akan ketemu Allah. Saudara akan ketemu Allah. In the name of Allah, Bismillah. Ya, kemudian saudara lihat, ya, dalam Al-Quran bahasa Belanda, Anda pun bisa melihat ada Allah, 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 semuanya ada. Ya, nah, jadi ini nama. Orang Islam pun tahu Allah itu siapa. Dia tahu itu proper name. Dalam berbagai literatur pun mereka tahu. Bahkan dalam salam apapun mereka tahu. Saya perlihatkan pada Anda foto-foto dalam dunia Islam. Karena ini waktu saya sangat dekat. Jadi saya perlihatkan foto dari Islam. Saudara lihat. Foto Islami, saudara lihat. Misalnya, di durian sawit Bapak Ibu, kalau saudara tahu Jakarta Timur, itu ada palang disebut sini. Pujilah Allah, Alhamdulillah. Ya kan? Jadi Alhamdulillah, pujilah Allah. Kalau di gereja kita mengatakan pujilah Allah, saudara pikirkan, apakah ini ada connected? Kemudian kita lihat lagi. Kalau dalam mereka, don't be sad, Allah always with you. Kemudian kalau kita lihat, misalnya, ya Allah, ya Tuhanku. Tem-tem yang mereka pakai, semua lihat, in the name of Allah. Ya. Kemudian saudara lihat, oh Allah. Bahkan di mana
di penerbangan ini, penerbangan Lion Air kan ada doa itu, dia bisa diterjemahkan. Nah, saudara lihat, kalau Inggrisnya, Indonesianya dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Kalau itu sebutan, maka in the name of Allah, in the name of God kalau sebutan. Tapi ternyata dalam Inggrisnya, we seek the help of Allah. Coba lihat. Berarti memang tidak bisa diterjemahkan. Karena bukti lapangan memberitahu pada kita. Nah, saat ini saudara lihat yang terjadi di Malaysia. Saya kasih Anda lihat apa yang terjadi. Ya. Malaysia mengadakan nama suci Allah 100% hak umat Islam. Sekalipun ada uskup di Palestina yang baru-baru ini mengatakan bahwa gereja mereka pun menyampaikan alhamdulillah. Tapi uskup ini saya bisa perhadapkan dengan seorang ketua lembaga dari Yordania. Siapa dia? Yaitu Sheikh Musyadah. Bapak Ibu lihat fotonya. Siapa dia Sheikh Musyadah? Bapak maafkan saya kalau saya agak... Ini dia. Ini dia, saudara. Dia waktu itu bersama dengan Pak Kris Marantika dan Yongkok Kim, Imam Syahade, ini dia, Imam Syahade. Dia mengatakan apa? Sebenarnya dia bilang, boleh nggak sih Kristen pakai Allah? Siapa itu Allah? Dia bilang sebenarnya kami tahu bahwa nama Tuhan itu adalah Yahweh. Tapi kalau kami panggil Yahweh, kami berada dalam posisi yang berbahaya. Oke? Selesai. Oke, Nggak ada. thank you. Tidak ada alarm. Terima kasih Pak Stephen G. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di sebelah kiri saya sudah juga bersiap diri Ibu Joy dan Bapak Victory. Siapa dulu yang akan memberikan presentasinya? Silakan. Shalom. Shalom. Nama saya Gracia dari Betani Surabaya. Saya bukan pendeta, tapi saya punya bidang pelayanan yang agak nyeleneh. Tadi Pak Stephen G bilang pernah ketemu sama Insan Moko Ginta. Saya sudah 3 kali debat terbuka dengan Abdullah Wasian. Yang pertama saya debat mengenai hari Natal di Universitas Muhammadiyah di hadapan ruangannya lebih besar dari ini, sekitar 600 orang. Setelah debat pertama mereka panas, nantang debat kedua di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jadi di Gresik. Yang kedua di Surabaya dengan Kiai Fadil Taslim dan Ustadz Mas'ud itu sekretaris wilayahnya Muhammadiyah. Setelah debat kedua panas ketemu yang ketiga. Yang ketiga saya debatnya di Malang. Ada yang dari Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara enggak? Angkat tangan. Saya debat dengan partnernya Bapak Muriwali Yanto Matalu. Saya debat Tritunggal di Universitas Widya Gampang 3 kali. Dan film-film debat saya silakan Bapak bisa cari di depan, karena di YouTube ada 2 versi. Versi yang dipotong-potong dan ada versi yang full. Debat keempat tentang keautentikan Alkitab saya sudah tidak boleh ikut lagi. Kira-kira begitu. Oke. Saya akan memulai presentasi saya. Pertama-tama saya akan tunjukkan apa yang kami imani. Kami menghormati Yahweh. Hormat. Kami mengakui Yahweh itu Tuhan. Yahweh itu Tuhan. Yesus itu kalau baca di Hebrew New Testament, dabar Yahweh, Logos. Atau kalau bahasa Arab fil badi kana kalimah wa kana kalimah indolo wa kana kalimah Allah. Kami percaya Yahweh. Kami mengimani semua apa yang di perjanjian lama dan yang di perjanjian baru tanpa ada satu pun yang kami buang. Tidak ada ayat yang kami tolak. Ayat-ayat yang kami baca juga dibaca dengan Bapak Stephen G. Saya bawa
Ini contohnya Alkitab dalam Perjanjian Lama. Kenapa saya tidak menolak Yahweh? Memang ada di sini. Perjanjian Lama ya. Saya bawa Hebrew New Testament ada, tidak ada masalah. Tapi jikalau saya baca Alkitab yang sama, Alkitab Perjanjian Lama kan Ibrani, tetapi kok bisa ada kesimpulan yang berbeda antara tim maksa dengan tim moksa? Ayatnya sama, bahasa aslinya yang kita baca sama, apa yang dibilang itu betul tentang ayat-ayat itu. Ternyata setelah saya pelajari selama ini, ada sebuah metode tafsir yang berbeda antara pihak kelompok Yahweisme dengan gereja-gereja pada umumnya. Ada sebuah metode yang berbeda. Ayatnya sama semua loh. Bapak ngucap bahasa Ibrani, saya iya. Cuma tadi saya ngoreksi Tuhan Allah. Itu bahasa aslinya bukan Adonai Yahweh. Kalau Bapak lihat harokatnya, Adonai Yehowi. Kalau itu Yehowi, orang Yahudi akan bacanya Adonai Elohim. Karena tidak ada kata Yahweh. Di dalam bahasa aslinya kalau kita lihat bukan Yahweh tapi Yehowi. Yahweh bisa dibaca Yahweh, Yohwi, Yehowi, ada berbagai macam. Secara literal bisa dibaca ya, beda-beda. Metode penafsiran kelompok moksa atau yang saya sebut Yahweisme, ini yang disebut metode literal harafiah. Seperti apa kata ayat itu, dimaknai harafiah itu, dia menolak konteks historis bagaimana ayat ini dipraktekkan di zaman Ezra, minimal acuan saya di zaman Yesus, semua dihapuskan dan ayat itu dimaknai dengan pola pikirnya Pak Stephen G di abad ini. Nah, apa yang ditawarkan oleh pihak moksa itu tafsir yang sangat berbahaya untuk Allah. Saya tegaskan, jangan pernah sekali-sekali menggunakan metode tafsir harafiah untuk Tuhan atau segala sesuatu yang dikaitkan dengan Tuhan. Apapun, jangan pernah melakukan itu. Sekali Anda mengharafiahkan literal harafiah segala sesuatu tentang Tuhan dan aktivitas-aktivitas ketuhanan, Anda sudah terjerumus ke kesesatan. Contoh, Tuhan hadir. Tangan Tuhan. Apakah ini bisa dimaknai literal harafiah? Tidak mungkin. Kalau harafiah artinya Tuhan hadir sama dengan misalnya saya hadir, terbatas ruang dan waktu. Di sana tidak ada Tuhan, di mana-mana tidak ada Tuhan. Itu konsekuensinya. Begitu kita ngomong Tuhan, Anda mikir tangannya Tuhan jarinya berapa, ada kutilnya atau enggak, sakit kepalamu. Ya, hati-hati kalau ngomong tentang Tuhan jangan menggunakan metode yang semacam ini. Untuk yang harafiah itu khusus diperlakukan kepada manusia. Itu pun ayat-ayat kitab sejarah yang non puisi. Kita bisa menggunakan metode harafiah. Contoh, tangan saya keram, ini bisa harafiah ini maknanya. Tapi tanganku menjangkau langit. Sampel gue yang ngomong itu diharafiah kan? Nggak mungkin. Ini ungkapan puisi. Metode penafsiran terbaik untuk kata Yahweh menurut kami ya, kita mungkin tadi Pak Michael Sony bilang kita mungkin sepakat untuk tidak sepakat. Bagi kami metode menafsirkan Yahweh yang terbaik, ini tafsir kami. Ini semua mahasiswa teologi pasti ngerti ini. Semua ini pelajaran sederhana, hermeneutika keluar, di eksegesi keluar ini. Literal, gramatikal, historis. Kita tidak boleh keluar dari bagaimana Yesus, kebudayaan Yesus saat itu. Supaya kita jangan sok keminter. Saya orang yang hidup di abad 21, menggurui orang-orang yang hidup di abad pertama, menggurui Rasul Petrus dan sebagainya. Pertama, bunyi literalnya, teksnya apa dulu?
Artinya secara gramatikal rangkaiannya itu apa dulu? Terus konteksnya di dalam perikop itu apa dulu? Bagaimana ayat ini dimaknai Yesus dan para rasul yang hidup di zaman itu? Apakah sama dengan pola pikirku abad 21 ini? Tunggu dulu. Makanya saya bawakan buku-buku sejarah lengkap, buku-buku targum, buku-buku Yahudi saya bawa semua sini, termasuk ensiklopedia yang saya beli di Galilea. Artinya apa? Untuk melakukan suatu tafsir, kita harus lihat historisnya. Bagaimana kondisi sosio-politik di zaman itu di Israel, antropologinya. Dan saya akan mengkritisi Yahweisme. Ayat yang dibaca secara literal sama, tidak ada satupun yang saya tolak. Saya mengimani kalau ngomong bahasa Ibrani, saya akan bacakan dengan cara yang sama, dengan pengertian yang sama. Secara gramatikal mungkin masih sama. Tapi pada waktu kita masuk kajian historis, bagaimana ayat ini dimaknai di zaman 2000 tahun yang lalu, masih belum ada Pentium Core. Ya. Itu sudah beda. Mulai tampak bedanya di situ. Saudara, saya bawa buku liturgi Yom Kippur, yang liturginya Yom Kippur yang diberlakukan di zaman Yesus, yang nulis orang Yahudi. Ini liturginya liturgi 2000 tahun yang lalu ya. Bukunya saya bawa. Setelah zaman Esra, pasca pembuangan dari Babel, tidak ada satu orang pun Yahudi yang boleh mengucapkan Yahweh seperti saya ini loh, dari mulutnya. Dia baca, ada tulisannya, dia akan baca Adonai. Teksnya ada, dia baca Hashem, dia baca Elohim. Tapi ngomong Yahweh ini Esra tidak melakukan, karena Esra di dalam ensiklopedia Yahudi, ini yang nulis profesor-profesor Yahudi. Saya beli di Galilea, cetakannya orang Yahudi. Dia katakan Esra yang mengeluarkan dekrit untuk penyebutan Yahweh dengan bahasa-bahasa waktu itu apa, Aramaik. Menurut liturgi Yahudi yang berlaku di zaman Yesus, yang boleh ngomong dari mulutnya hanya imam besar. Dalam 1 tahun, hanya 1 hari, pada waktu hari raya Yom Kippur, Sanhedrin tidak boleh ngomong, imam-imam tidak boleh ngomong, Yesus suku Yehuda bukan imam. Tidak boleh keluar dari mulutnya. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus tidak menghormati Yahweh? Siapa bilang? Menghormati dengan ngomong, mengucapkan kan beda. Anda bisa lihat di buku ini, di halaman 99 sampai halaman 100. Hanya 1 hari, itu pun 1 orang. Dan itu pada waktu merayakan Yom Kippur, baru lafal itu boleh diucapkan. Kalau kita ngomong sejarah kan ada beda ya. Sekarang adat istiadat zaman Yesus. Yesus tidak pernah mengucapkan lisan Yahweh dari mulut. Dia bukan suku Lewi. Semua penyimpangan Yesus atas kebiasaan-kebiasaan hukum Taurat tercatat di Alkitab. Apa? Bekerja di hari Sabat, kumpul sama orang Samaria, kumpul dengan pemungut cukai, masuk ke rumahnya orang Romawi. Dia menginjil sampai ke Gadara, wilayah Yordan, orang yang ternak babi. Ternak babi sudah bukan wilayah Yahudi itu. Orang ternak babi kok masa orang Yahudi? Pernah mikir enggak? Yesus melakukan penyimpangan-penyimpangan adat dan semua tercatat. Tapi 1 kali pun tidak pernah tercatat Yesus menjambal ngomong Yahweh secara lisan. Kalau ada coba tunjukkan di ayat mana Yesus ngomong Yahweh. Kedua, setelah zaman Yesus dan rasul-rasul, kita masuk ke zamannya gereja mula-mula, di zamannya bapak-bapak gereja.
Yohanes punya murid contohnya Gembala Hermas, Papias. Saya bawa itu dokumennya bapak-bapak gereja, tapi saya nggak bawa di sini, mungkin nggak cukup. Saya punya 38 jilid lengkap bapak-bapak gereja dari abad pertama. Saya punya. Sebutkan bapak-bapak gereja yang ngomong Yahweh Yahweh. Yang dididik Petrus, yang dididik Yohanes, yang dididik Markus. Markus itu yang mendirikan gereja Koptik itu loh. Buktikan satu, nggak usah banyak-banyak. Dari bapak gereja dari daerah mana? Murid Rasul siapa? Hidup tahun berapa? Mana bukunya? Saya kepingin tahu. Kalau saya belum ngerti loh, tunjukkan mana bukunya. Saya punya bukunya bapak-bapak gereja lengkap, termasuk yang ini, yang asli bahasa Yunani dengan terjemahnya bahasa Inggris. Oh nanti saya tunjukkan, ada di kardus itu mungkin. Loh. Saudara-saudara, saya ini jalan-jalan ke Barang Lewaan di Blauran. Saya ketemu buku Union Prayer-nya Yahudi. Tak nyang-nyang mati dapat harga 65.000. Buku doa-doa Yahudi isinya doa-doa harian, liturgi Sabat, liturgi hari raya, termasuk berbagai macam semua liturgi dan doa-doa lengkap. Ini punya orang Yahudi saya beli. Tapi saya tidak menemukan satu kata Yahweh. Orang Yahudi menyingkat double yod. Kalau dibaca secara literal, Yeya. Terjemahan bahasa Inggrisnya ditulis Lord. Ini loh orang Yahudi, jadi bukan hanya di zaman Yesus, di zaman murid-muridnya Yesus, bapak gereja dari abad pertama, kedua, ketiga, bahkan orang Yahudi yang masih Yahudi sampai saat ini loh bukunya, saya bawa. Yahweh pun disingkat Yeya, dan itu pun terjemahannya dalam bahasa Inggris Lord, tidak ditulis Yahweh. Jadi gini, kami dan bapak-bapak gereja, kami dan gereja-gereja yang sehaluan, keliru. Rupaku kayak bapak gereja ya. Kita ini berkiblat kepada Yesus dan para rasul, yang dari kecil sampai mati tidak pernah mengucapkan secara lisan dari mulutnya. Tetapi rasul manapun lah, Yesus apakah tidak hormat sama Yahweh? Pada waktu mereka baca Adonai, dia tahu itu Yahweh, nggak usah diomong. Misalnya begini, ini ayat Alkitab ya, bukan Al-Quran ini. Ana huwa at-thoriq wa al-haq wa al-hayat, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Laisa ahadun ila al-abi, tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Abi, Bapa. Bapa ini siapa? Yahweh. Pas ngerti. Illa bi, tanpa melalui saya. Sedangkan Yesus dan para rasul memberi ruang toleran untuk orang dari bangsa manapun, dari suku apapun, melakukan ucapan-ucapan kepada Dia yang Maha Tinggi. Mereka mau ngomong Hashem, rujukannya pasti Yahweh. Boleh. Adonai, Theos, Deus, Elohim, Allah. Eloho itu Syria bagian barat. Kalau Allah itu golongan Assyria yang disembelih sama ISIS, itu ngomongnya Allah. Mau ngomong apapun tidak masalah. Nah, sedangkan kelompok Yahweh ini, kiblat yang dipanuti itu imam besar Kayafas itu loh, yang ngomong Yahweh Yahweh pada waktu Yom Kippur. Ya enggak apa-apa, imam besar Kayafas tidak dipandang dosa. Imam besar Kayafas tidak dipandang bersalah di saat dia memimpin Yom Kippur dengan mengucapkan kata Yahweh. Enggak ada masalah. Satu hari lagi.
Bahasa di zaman Yesus. Bahasa sehari-harinya Aramaik. Nanti Anda bisa lihat, buku yang ngomong ini banyak, tapi saya males pakai bukunya orang yang aslinya Kristen, orang Jerman. Saya langsung bawa yang dari Israel ini loh. Kalau Bapak mau lihat silakan Pak. Saya beli di Galilea. Dikatakan sejak zaman Esra sampai di zamannya Talmud. Talmud itu abad 3, abad ke-4. Bayangin, abad 4 sebelum Masehi sampai abad ke-4 setelah Masehi, bahasa sehari-harinya itu adalah Aramaik. Dan orang Yahudi mengatakan Alkitab dalam bahasa Ibrani menjadi buku yang tertutup. Oleh karena itu muncullah di zaman itu yang namanya Targum. Ini loh saya bawa The Bible in Aramaic ini loh. Targum Onkelos, Targum Yerusalmi, Targum Rabbi Yonatan. Hurufnya Ibrani, bahasanya Aramaik. Hurufnya Ibrani, bahasanya Aramaik. Kenapa sampai diterjemahkan banyak sekali Targum muncul? Karena orang sudah tidak ngerti bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani hanya dipakai di dalam liturgi, di sinagog. Kayak orang Katolik ya misalnya. Liturginya sekarang kan masih pakai bahasa Latin toh? Kalau mau doa. Tapi tanya orang Katolik apa mereka berbahasa Latin? Enggak toh? Ya kira-kira gitu. Dalam liturgi, ucapan-ucapan Shema mungkin bahasa Ibrani. Tapi begitu sudah khotbah ngomong sehari-hari keluar dari sinagog sudah bahasa Aramaik semua. Di zaman itu bahasa Yunani itu bahasa internasional. Sudah jarang orang ngomong bahasa Ibrani. Meskipun ada juga sih orang ini orang Kristen, teolog dari Jerman, tapi pinter banget. Dia nulis buku A History of the Jewish People in the Time of Jesus Christ. Rujukannya Talmud, Targum, Megillah Ta'anit, liturgi-liturgi ibadah Sabat di zaman Yesus. Karena teolog atau orang sejarawan gereja ini rujukannya dokumen-dokumen di zaman Yesus. Saya beli buku ini karena benar-benar dia akurat sekali menulis. Sekarang kita masuk ke manuskrip-manuskrip. Rasul-rasul menulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Mau bukti? Kita bisa tunjukkan ke hadapan Anda penemuan manuskrip Perjanjian Baru tertua dari abad pertama. Itu sudah masuk golongan papirus. Papirus 66 atau yang disebut Pauline papirus. Kalau kepingin tentang buku yang mengulas khusus tentang papirus Perjanjian Baru, saya ada bukunya di sana, ini saya tunjukkan. Satu buku mengulas tentang manuskrip papirus yang berisi Perjanjian Baru dari abad pertama, abad kedua. Itu ada saya bawa. Bukunya Jesus Papyrus atau Sang Putra dan Sang Bulan. Total manuskrip Yunani dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga sampai abad-abad manuskrip yang terakhir 5.700. Enggak satu, enggak dua, enggak 400, enggak 600. Anda bisa lihat di sini New Testament Criticism. Anda akan lihat tabelnya kelompok Byzantium, katalog nomor 1000 sekian. Semua manuskrip Yunani yang ditemukan dikasih nomor, dikasih katalognya ribuan. Anda bisa lihat di buku ini. Ini contohnya. Tulisannya Paulus. Ini mungkin bukan asli ya, tapi minimal dia ditulis tahun 80. Cara tahunya gimana? Di dalam buku Jesus Papyrus dilihat bentuk hurufnya, dilihat gaya bahasanya. Dia nulis Genesaret pakai N1 apa N2 sampai sedetail itu loh. Kemudian dia ambil sedikit, diuji di laboratorium arkeologi, karbon C14. Ini dari tahun berapa?
Setelah dilihat, dihitung semua, baru ditentukan ini abad ketiga kah, abad kedua atau abad pertama. Ini dari tahun 120. Papirus 46 dari tahun 80. Yang menarik di Qumran ada sepotong fragmen kodenya 7Q5. Dokumen ke-7 di gua nomor 5, ini kodenya. Setelah ini dilihat, diteliti, semua ahli papirus sepakat, ini kitab Markus. Qumran hancur tahun 70. Ini ditulis sebelum tahun 70. Old Syriac sebelum Pesita, abad kedua akhir abad ketiga. Old Latin, abad kedua abad ketiga. Semua tidak ada kata Yahweh. Iman saya ya, atas pimpinan Roh Kudus, para rasul menulis perjanjian baru dengan bahasa Yunani dan disalin diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lain, tidak menggunakan kata Yahweh tapi menggunakan kata yang bahasa lain yang sepadan. Ini iman saya. Mungkin berbeda dengan iman mereka kan? Betul enggak? Ada ribuan manuskrip, ribuan. Totalnya ada 22.000. Bahasa Aramaik, bahasa Koptik, bahasa Armenian dan yang lain-lain. Tapi yang jadi saya ini garuk-garuk kepala. Kenapa ya kok enggak ada satupun manuskrip bahasa Ibrani dari abad pertama? Saya ini bingung. Kok enggak ada? Papias muridnya Yohanes memang ngomong bahwa Matius menulis Injilnya dalam bahasa Ibrani. Tapi kata Ibrani yang ditulis Papias, sebagian besar ahli mengatakan itu Hebrew Aramaik. Karena bahasa itu yang dipakai bahasa sehari-hari, bukan Hebrew Yahudi. Karena bahasa itu bahasa yang mati. Maaf Mas Gracia, ini Mbak Joy juga harus kita berikan waktu untuk bicara. Oh, gitu. Ya, apakah bisa dilanjutkan? Oh, gitu ya. Kemudian kita berbagi waktu. Enggak 5 menit aja ya. 5 menit. Oke. Ada ahli lain yang mengatakan ini Ibrani Yahudi. Ibrani yang menggunakan Yahweh. Pertanyaan simpel, untuk apa Matius nulis dalam suatu bahasa yang tidak dikerti masyarakat umum? Bible reading ini di halamannya udah jelas, bahasanya Aramaik. Terus karena ada dua pendapat, ini Hebrew Aramaik, sana Hebrew Yahudi, tunjukkan bukti mana yang Hebrew Hebrew Matius dalam bahasa Ibrani yang dari abad pertama. Oke, saya sampai di sini. Artinya apa? Saya menantang bukti. Indahnya cerita yang disampaikan oleh pihak Moksa, bagusnya tafsir yang dia sampaikan, itu tidak akan ada artinya kalau itu hanya sekedar asumsi spekulatif, tidak membawakan dokumen sebagai pembuktian. Ini Pak Gracia, manuskrip Hebrew New Testament dari abad pertama. Ini Pak Gracia, Hebrew New Testament abad ketiga, abad kedua. Ini bapak-bapak gereja yang ngomong dalam Ibrani Yahweh, ini bukunya. Ini loh contoh buku manuskrip Koptik saya beli di Kairo. Saya tantang pembuktian. Tapi kalau adu tafsir tanpa ada pembuktian, itu sama dengan dongeng. Dongeng itu. Oke. Terima kasih. Silakan Mbak Joy untuk melanjutkan. Mengapa kita boleh memakai kata Allah? Ada yang menganggap bahwa Allah itu dewa pagan, dewa air. Tetapi umat Islam sendiri tidak memahami hal itu. Bagi umat Islam, saya kutip dari tafsir At-Tabari, ya. Allah adalah Tuhan segala Tuhan. Lafaz Allah atau kata Allah berasal dari perkataan orang Arab. Ini menurut pengertian orang Islam.
dari abad ke-9. Allah berasal dari perkataan orang Arab, al-ilah, di mana huruf hamzahnya dibuang dan huruf lam yang asli bertemu dengan huruf lam tambahan, lalu keduanya melebur menjadi satu menjadi kata Allah. Jadi Allah adalah berasal dari perkataan orang Arab zaman sebelum Islam datang dan diadopsi oleh Islam, dijadikan oleh Islam sebagai nama, ya. Nah, kemudian kita bangsa Indonesia menyerap, ya, 28 Oktober 1928 kita berjanji bersama-sama bahwa kita satu bangsa, satu tanah air, kita satu bahasa. Ya. Dan bahasa yang kita pakai sebagai bahasa Indonesia adalah kata-kata yang kita serap dari bahasa-bahasa yang sebelumnya telah ada di Indonesia. Misalnya bahasa Sanskerta, ya, cahaya, cinta, pahala, berita, itu dari bahasa Sanskerta. Ada ribuan kata dari bahasa Sanskerta. Kemudian bahasa Arab, karena bangsa Arab pun pernah bersinggungan dengan bangsa Indonesia sehingga bahasa Arab diserap oleh bahasa Indonesia. Misalnya kata Allah, abadi, kursi, Alkitab, musyawarah, malaikat, itu bahasa Arab yang kita serap, kita pakai. Kalau misalnya kita menolak penyerapan bahasa Arab, kita menolak pemakaian bahasa Arab, seharusnya kata Alkitab juga tidak dipakai. Ya, tidak cuma kenapa kok menolak kata Allah saja, seharusnya kata-kata yang lain dalam bahasa Arab juga bisa ditolak. Kita juga menyerap bahasa Portugis karena bahasa Portugis, bahasa Belanda, bangsa Belanda itu bersinggungan dengan bangsa kita. Kita memakai bahasa-bahasa mereka juga, misalnya algojo, aula. Namun karena kita tidak bersinggungan dengan bangsa Yahudi, bangsa Ibrani, sehingga kita tidak memakai dalam kamus bahasa Indonesia tidak ada kata Elohim. Nah, kata Elohim inilah yang kemudian diganti menjadi kata Allah yang telah kita pakai, yang telah diserap menjadi bahasa Indonesia yang baku. Nah, kata Allah ada di dalam Alkitab bahasa Arab. Kata Allah dipakai oleh Kristen Arab. Ya, misalnya Kejadian 1 ayat 1. Ya. Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Fil badi khalaqa Allahu samawat wal ardi. Kata Allah ada dalam prasasti-prasasti sebelum Islam ada. Ya. Kata Allah adalah pengganti kata Elohim atau dalam bahasa Inggris God. Ya, misalnya dalam Kejadian 1 ayat 1, ya, kata Elohim diterjemahkan menjadi Allah dalam Alkitab LAI. Ya, sedangkan oleh ILT ada kebingungan, ada penerjemahan Elohim menjadi Elohim, ada penerjemahan Elohim menjadi ilah. Ya, jadi yang kita pakai kata Allah adalah terjemahan dari kata Elohim. Nah, kata Elohim sendiri, sebentar. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Abraham sebagai El Shaddai. El Shaddai adalah kata yang dipakai oleh Musa, kata bahasa Ibrani yang dipakai Musa. Karena Abraham tidak memakai bahasa Ibrani. Abraham bukan orang Yahudi. Yahudi adalah Yehuda, turunan dari Abraham. Abraham tidak memakai kata El Shaddai. Tetapi Abraham memakai bahasa bangsanya yaitu bahasa Sumeria. Ya. Apakah bahasa yang dipakai Abraham? Yaitu Ilu Shadu. Ilu adalah nama dewa atau nama sebutan dari Tuhan atau dewa tertinggi dari orang-orang Samaria. Tetapi apakah Abraham menyembah dewa orang Samaria? Tidak. Abraham memaknai Ilu adalah Tuhan pencipta semesta alam. Walaupun bahasa yang dipakai sama-sama Ilu. Nah, kemudian dari sini kita lihat bahwa ternyata Yakub pun memanggil Allahnya adalah El, ya. Dan Yakub mendirikan suatu mesbah yang bernama El. El sendiri juga dimaknai sebagai dewa tertinggi dari suku Kanaan. Jadi Yakub memaknai El itu sama dengan orang-orang Kanaan memaknainya. Itu adalah Tuhan yang paling tinggi. El, Ilu, itu adalah Tuhan yang paling tinggi. Ya.
Nah, apakah Yakub dengan mendirikan mezbah bagi El itu Yakub menyembah dewa orang Kanaan? Kita tidak memaknainya seperti itu, kita tidak memahaminya seperti itu. Nah, ini adalah patung El yang berasal dari tahun 1300 sebelum Masehi. 1300 sebelum Masehi. Ya. Dan ternyata Yakub pun menyembah Tuhan, dia panggil El juga. Nah, kemudian dalam bahasa-bahasa lain, Theos, ya, Theos itu dalam bahasa Yunani itu berasal dari kata Dios, artinya God atau Allah, ya, memiliki akar kata yang sama dengan Zeus. Tetapi apakah penulis-penulis Alkitab Perjanjian Baru ketika menulis Theos itu mengacu pada Zeus? Tidak, ya. Kata God dalam bahasa Inggris juga berasal dari bahasa Jerman yaitu good atau roh air. Ya, tetapi kalau kita bilang oh my God, how great is our God gitu ya. Kan kita tidak memaknai itu roh air ya, memuji roh air, tidak. Ya. Nah, penyerapan kata dalam kebudayaan Ibrani itu hal yang biasa. Misalnya juga kalau kita melihat kitab Ester, nama Ester diambil dari dewanya Ahasiweros Istar. Tetapi orang Ibrani tidak mengganti nama kitab Ester menjadi kitab Hadasah, tetap memakainya. Ya. Nama Yahweh pun pernah menjadi nama dewa di Samaria. Ya. Pada zaman abad ke-8 atau ke-9, ini ada prasasti-prasastinya, ditemukan prasasti-prasastinya. Nama Yahweh sejajar dengan nama Asyera, suami dari Asyera. Lalu apakah Bapak Stephen G. menyembah Yahweh itu memahaminya sebagai suami dari Asyera? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Yahweh yang berbeda. Tetapi nama Yahweh yang sama juga dipakai oleh penyembahan pagan. Nah, kalau kita memakai kata Allah, tidak berarti bahwa kita menyembah Allah yang sama dengan umat muslim. Umat muslim sendiri mengakui dalam kitab sucinya bahwa mereka adalah penerus agama-agama sebelumnya, agama Yahudi dan Kristen. Walaupun agama Yahudi dan Kristen kita tidak mengimani bahwa mereka meneruskan agama kita. Jadi nama adalah pengungkapan karakter atau pribadi Allah. Bagaimana Allah menyatakan dirinya sendiri. Tidak cukup Allah memiliki satu nama karena Allah bukan manusia. Ya, ketika Allah memperkenalkan dirinya, Allah memperkenalkan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Oleh karena itu tidak cukup Allah memiliki satu nama. Misalnya El Shaddai, dia adalah Allah yang maha kuasa. Elyon, dia adalah Allah yang maha tinggi. Apa yang dialami oleh umatnya itulah yang disebut. Misalnya ketika gundiknya Abraham itu namanya Hagar itu kehausan dan dia putus asa di tengah padang gurun. Kemudian Allah memperhatikan dia. Ya, itu Hagar menyebutnya Eroi, Allah yang maha melihat. Allah melihat penderitaanku. Itulah sebutan-sebutan Allah, itulah nama-nama Allah yang dialami oleh manusia. Itulah nama-nama Allah yang dipahami oleh manusia. Itulah cara Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Ya, nah pada zaman Musa Allah memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh, yaitu berasal dari kata Haya, Howeh dan Yihye. Aku ada, aku akan ada dan aku telah ada. Kenapa? Karena pada masa itu penderitaan umat Israel perlu Allah yang betul-betul menyatakan diri sebagai aku ada bersama-sama kamu. Tapi kemudian 2000 tahun kemudian, 1500 tahun kemudian, ketika umat manusia tambah jatuh ke dalam dosa, dia memperkenalkan diri sebagai Yesus. Ya, Yesua. Artinya Yahweh yang memperhatikan. Yahweh yang peduli dengan dosa umatnya, Yahweh yang peduli dengan kejatuhan umatnya. Ya, Yahweh yang menyelamatkan. Kurang berapa menit? Ya, silakan. Jadi sebenarnya kalau saya lihat, kita ini memperebutkan istilah gitu lah, kira-kira istilah. Kata Tuhan
Saya nyembah Tuhan, Hindu nyembah Tuhan, orang kejawen nyembah Tuhan. Saya tanya, apakah makna Tuhan dari tiap kepercayaan ini sama apa enggak? Hindu panteisme, kejawen dengan cara pandangnya dan Kristen. Allah itu dipakai oleh orang-orang yang berbahasa Arab. Saya ada film tapi waktunya nonton ya. Debat di Mesir, ulama Mesir ngomong, kamu menginginkan negara Islam, jadi ada ulama yang menginginkan negara Islam, ada ulama yang menolak negara Islam. Nah, ulama yang menolak agama Islam dia ngomong dalam bahasa bilang ini, kamu mau pakai aturan Allahnya siapa? Allahnya Muslim kah? Atau Allahnya Kristen atau Allahnya Yahudi? Itu kan tafsiranmu sendiri, katanya ulama. Nanti saya setelkan ya setelah ini, setelah waktu break. Orang Kristen berdiri di Antioquia, itu Syria, di tempatnya Bashar al-Assad, itu wilayah Arab. Bilangnya itu. Baik, saudara-saudara sekalian, itulah debat atau dialog yang sangat edukatif yang saya hadirkan untuk kita sekalian, dan kiranya ini boleh menjadi pencerahan iman untuk kita sekalian.